Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini untuk menjadi bekal dalam perjalanan kita sepanjang hari ini melalui ibadah renungan pagi kita di hari ini, di hari yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk cinta dan kasih sayang Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sekalian. Saya ingin menyapa saudara-saudara pendengar dimanapun berada dengan salam dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini kita sebelum mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, lalu kemudian kita akan berdoa dan kita akan dengarkan firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama pada saat ini, yaitu lagu Sion nomor 415, Ku Harap Padamu. Padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus. Berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku, Tuhan hadir, aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang terindah di pagi hari ini. Kami boleh terhimpun di dalam satu ibadah renungan pagi atau renungan harian di pagi hari ini. Terima kasih. Biarlah kiranya mezbah pagi kami, mezbah pribadi, mezbah keluarga kami, di atas mezbah ini tersembelih korban, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu tercurah untuk kami, dan biarlah melalui kuasa firman-Mu di pagi hari ini dapat merubah kehidupan kami. Kami boleh hidup di dalam setiap jalan-jalan Tuhan, boleh tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Ilmu Doa. Ilmu Doa. Ayat inti kita untuk hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan ayat 18 yang berbunyi, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa, dan gambarannya menampilkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami
semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa. Ia mengajarkan perlunya ketabahan dalam mempersembahkan permohonan kita kepada Allah dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka, katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Allah yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus memuliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanya dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta surga tanpa menyampaikannya juga kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perumpamaan ini, si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya itu. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera, tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan membuat sesuatu perubahan dalam diri Allah. Doa adalah untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan pencobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan saatnya kita akan menutup ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini, dan kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 415, lagu Sion nomor 415 dengan judul Ku Harap Padamu. Kita akan nyanyikan bait ketiga dan baitnya yang keempat. Harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah.
padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Oh berkatilah aku selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini, dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.